Halo operator, bisa hubungkan aku ke COVID-19 bersaudara? COVID, kalian ber-19 telah dituduh melakukan kekacauan berencana tingkat internasional. Kalian juga sudah dituduh melakukan pembunuhan terhadap ratusan ribu orang. Kami semua sudah punya buktinya. Bahkan orang yang bukan detektif pun punya buktinya. Ini, apakah sekarang kalian sudah puas? Sudah puas bunuh? Sudah puas bikin kekacauan? Serahkan diri kalian sekarang, atau kami yang akan kejar. Apa? Gak mau? Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube-nya Angger episode ke-12. Di antara buku-buku yang aku baca selama pandemi ini yang paling aku suka, yang paling bikin aku ketagihan adalah buku detektif ya. Soalnya tuh di dalam buku detektif tuh selalu ada misteri-misteri itu. Misteri yang aneh, misteri yang gimana ya? Yang pertamanya itu kelihatan mustahil, tapi pas di akhirnya itu ntar kelihatan, oh gitu. Karena di dunia ini tidak ada satupun misteri yang sempurna, benar-benar sempurna. Tidak ada. Semua misteri itu pasti selalu ada jalan keluarnya. Karena kebenaran selalu hanya ada satu. Ya itu aku ambil, kata-kata itu aku ambil dari Detektif Conan sih. Buku-buku detektif yang sudah aku baca itu ada Detektif Conan, yaitu yang tadi yang aku ambil salah satu kata-katanya. Itu ini. Terus ada Sherlock Holmes, pasti teman-teman tahu lah detektif paling terkenal sedunia itu. Terus juga ada Agatha Christie. Sebenarnya ini Agatha Christie ini aku baru baca sedikit sih, aku belum sampai selesai, paling baru bab 1. Nih, Alfred Hitchcock juga. Alfred Hitchcock nih trio detektif ya. Penulisnya Sherlock Holmes ya, itu namanya Sir Arthur Conan Doyle. Sementara buku yang ini namanya Detektif Conan. Nah itu kok bisa sama, itu emang ada ceritanya. Kalau mau tahu gimana kok ini namanya bisa Detektif Conan gitu, sama kayak penulis Sherlock Holmes, silahkan baca di komik Detektif Conan yang nomor 1. Action ya, Bu. Oke, buku pertama yang mau aku bicarakan itu Detektif Conan. Jadi, dia itu seorang detektif SMA yang terperangkap dalam tubuh anak kecil. Nah, itu bagaimana itu bisa terjadi, itu teman-teman bisa lihat di Detektif Conan yang komik, tapi yang nomor 1 awal mulanya. Ini yang versi novel. Buku ini judulnya Murder Symphony, Simfoni Pembunuhan. Nah teman-teman bisa bayangkan ya, pembunuhan ini di buku yang ini itu luar biasa rumit. Ini pembunuhannya ini dirancang sedemikian rupa sehingga bisa sangat rapi, bisa tidak ada satupun yang ketinggalan, bisa sangat dalam tanda kutip cantik seperti halnya sebuah simfoni. Simfoni itu semacam musik gitu ya. Nah pembunuhannya ini teman-teman itu dilakukan oleh seorang pemimpin orkestra. Nah dia merancang pembunuhannya ini sedemikian rupa sehingga seolah pembunuhannya itu terjadi saat dia ada di atas panggung sedang memimpin orkestranya. Itu sebenarnya pakai satu trik gampang, tapi gara-gara satu trik itu membuat para polisi dan para detektif ini menuju arah yang salah. Hebat. Buku berikutnya adalah Trio Detektif dalam Misteri Teka-teki Aneh. Oke, bukunya ini bercerita tentang tiga detektif anak ini. Ini diminta oleh seorang keluarga yang dapat warisan berupa teka-teki. Teka-tekinya ini berupa sebuah puisi yang kalau bahasa Inggrisnya kayak gini. Where the wild dog lives, the bottle and stopper shows the way to Billabong. Above the apples and pears all alone, the lady from Bristol writes from a friend. At the 10th ball of twine,
You and me see our handsome mug ahead. One man's victim is another's darling. Follow the nose to the place where men buy their trouble and strife. Get out if you can. In the posh Queen's old net, be bright and natural, and the prize is yours. Lalu ini ada satu bagian lagi, ini bahasa Indonesia. Siapa mengira ada begitu banyak uang pada diri Pak Tua itu? Lemparkan dadu dan harta itu menjadi milikmu. Teka-teki ini yang berupa puisi ini itu sangat aneh dan harus dipecahkan dengan suatu cara. Harus membuat kata-kata yang aneh ini menjadi masuk akal. Dan trio detektif ini mulai cari di perpustakaan dulu. Itu yang pertama. Mereka cari selama berjam-jam dan akhirnya mereka menemukan sebuah buku yang menjelaskan hampir semuanya. Setelah mereka mendapatkan cukup petunjuk dari bukunya itu tadi, mereka mulai menyelidiki lebih lanjut. Mereka pergi ke sana sini dan sempat ketemu penjahat. Terus mereka diculik, mereka terus dimasukkan ke penjara. Mereka berhasil keluar lagi. Lalu mereka lanjut menyelidiki lagi, menyelidiki, ketemu penjahat lagi ya Tuhanku. Tapi berhasil kabur lagi, menyelidiki lagi, dan akhirnya mereka menemukannya. Harta karun yang dicari-cari. Dan hartanya itu adalah... enggak teman-teman, aku nggak bisa kasih tahu. Kalau aku kasih tahu itu namanya spoiler. Buku selanjutnya yang akan aku bicarakan adalah Sherlock Holmes. Oh ya, detektif paling terkenal. Oke, di buku ini judul bukunya The Hound of the Baskervilles. Bukunya ini bercerita tentang sebuah keluarga Baskerville itu yang dihantui oleh sebuah kutukan kuno. Karena ada kutukannya ini, satu persatu pewaris keluarga Baskerville itu dibunuh. Mereka itu dibunuh dengan cara yang mengerikan, yang terlihat seperti sesuatu yang tidak bisa dicerna akal sehat. Pewaris terakhir keluarga Baskerville itu namanya Sir Henry Baskerville. Nah ini karena keberadaannya juga terancam ya, dia minta Sherlock Holmes untuk menyelidiki yang namanya kutukan ini. Dan akhirnya mereka, si Holmes sama Watson, menemukan pelakunya. Pelakunya ini ternyata adalah temannya Henry itu sendiri, luar biasa. Nah ini temannya ini namanya Stapleton ini juga punya anjing yang sangat besar. Anjingnya ini membantu Stapleton untuk melakukan pembunuhan. Jadi hampir semua pembunuhan terhadap pewaris Baskerville itu dilakukan oleh anjing ini. Semuanya itu berhasil dipecahkan selalu oleh Holmes. Karena dia bukan hanya sangat pintar, tapi mungkin terlalu pintar. Saking pintarnya dia itu bisa memecahkan kasus dengan sangat cepat dan bisa menduga-duga suatu peristiwa itu dengan sangat tepat. Seperti misalnya dia cuma salaman sama orang yang nggak dia kenal dan dia bisa mengetahui bahwa dia itu sudah pernah menikah, dia sempat pakai cincin, tapi cincinnya itu dilepas karena perceraian atau apalah. Dan saking pinternya aku jadi gimana ya, bosen gitu loh dan gak seru ya. Kasusnya udah selesai ya, cepet banget sih itu loh. Jadi kadang itu saat seseorang itu terlalu pintar itu jadi gak seru. Meskipun Sherlock Holmes itu terlalu pintar, ini di buku yang ini kasusnya itu sangat rumit yang membuat Sherlock Holmes cukup menyelidikinya dengan cukup lama. Nah kalau kayak gitu aku ini baru seru. Oke teman-teman, sebenarnya itu aku tahu satu buku lagi tentang detektif. Itu namanya Agatha Christie. Agatha Christie ini tuh penulisnya.
Ini aku baru baca beberapa halaman, tapi aku belum baca sampai akhir. Tapi aku pernah nonton bentar filmnya. Itu judul filmnya itu kalau nggak salah itu Murder on Orient Express, pembunuhan di Orient Express. Orient Express tuh nama kereta apinya. Misalkan ada teman-teman yang pernah baca buku Agatha Christie atau pernah nonton, itu bisa bagikan pendapat teman-teman. Bagaimana ini bukunya ini kayak gimana di Tadinya aku mau bilang di komen, tapi komenku itu dinonaktifkan sama YouTube ini sayangnya. Jadi teman-teman, yang menarik di buku-buku detektif ini adalah karena di dalamnya itu ada banyak ilmu pengetahuan, matematika, fisika, kedokteran, dan banyak lagi. Jadi misalkan teman-teman pengen ranking 1 di kelas, bisa baca buku detektif sebanyak-banyaknya. Buku yang akan aku review di edisi berikutnya adalah buku yang sedang aku baca sekarang, Anne Frank. Oke? Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya.